Lanjut lagi Babang Tampan. Bab 26-27. Terpikat pesona CEO cantik. Erlen membuat syarat dalam kontrak pernikahan dengan Elina. 1. Tidak ada kontak fisik antara pihak A dan pihak BL. 2. Pihak A dan pihak B tidak perlu ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing. 3. Pihak A dan pihak B tidur terpisah. 4. Selama pihak B menjadi suami pihak A maka pihak B harus bekerja di perusahaan milik pihak A. 5. Batas waktu pernikahan kontrak ini ditentukan oleh pihak A. 6. Hanya pihak A memiliki hak untuk mengubah perjanjian kontrak ini. 7. Pihak B harus menuruti apa saja keinginan pihak A. 8. Dengan pernikahan kontrak ini dinyatakan bahwa pihak B tidak memiliki hutang lagi kena pihak A. Erlen membaca semua persyaratan yang diajukan oleh Eliana. Dia merasa keberatan dengan poin nomor 6 dan 7. Aku kurang setuju dengan poin nomor 7. Masa aku harus menuruti keinginan kamu, sementara aku tidak. Dan nomor 6 juga. Tidak ada kata tawar-menawar. Eliana memotong protes Erlen. Ini tidak sebanding Marquesku yang sudah hancur. Tapi ini. Erlen menghela nafas dengan panjang. Dia terpaksa mentandatangani surat perjanjian kontrak nikah itu. Saat itu mereka dan Miss Bona sedang berada di ruang khusus di sebuah butik salah satu milik Alaska Corp. Kini mereka tinggal melakukan fitting baju pengantin, yang sudah Eliana pilih pakaian yang cocok untuk Erlen. Para karyawan di sana berjajar dengan rapi dan membungkukkan badan, begitu Eliana dan Erlen berjalan melewati mereka. Erlen mencoba memakai kemeja putih dan jas berwarna hitam, Eliana yang memilihkan untuknya. Eliana terperangah saat melihat Erlen keluar dari ruang ganti. Ternyata Erlen jauh lebih tampan jika dia memakai pakaian rapi. Bagaimana? Tanya Erlen pada Eliana. Dia bertanya soal penampilannya. Tetap saja kamu terlihat jelek, tapi ya sudah kamu pakai jas itu saja nanti. Eliana tidak ingin mengakui kalau Erlen terlihat sangat tampan. Erlen memegang wajahnya dengan penuh rasa kebingungan, karena disebut jelek oleh Eliana. Apa benar dia jelek? Para karyawan wanita di sana hanya bisa menahan tawa. Mengapa bisa sang nona mengatakan jelek kepada calon suaminya padahal calon suami Eliana terlihat begitu sangat tampan? Ternyata nona direktur bisa bercanda juga. Para karyawan di sana saling berbisik. Mereka langsung terdiam begitu Miss Bona menatap ke arahnya, lalu pergi ke depan untuk melayani para pembeli yang berdatangan. Sekarang giliran Eliana. Dia masuk ke dalam ruang ganti untuk mencoba memakai baju pengantin, berwarna putih yang dia pesan khusus kepada manajer di sana. Erlen memilih duduk dan bermain game sambil menunggu Eliana keluar dari ruang ganti. Bagaimana penampilanku? Tanya Eliana pada Miss Bona dan manajer di sana, begitu dia keluar dari ruang ganti. Wah, Anda sangat cantik sekali Nona. Sang manajer memandang dengan penuh rasa takjub pada Eliana. Selalu terlihat sempurna Nona. Miss Bona memuji penampilan sang Nona. Eliana hanya tersenyum penuh rasa bangga karena dia menyadari akan pesonanya. Erlen yang tengah bermain game, dia melirik ke arah Eliana. Dia membulatkan matanya, sampai tidak berkedip, hingga tidak sengaja menjatuhkan handphonenya. Brak! Erlen segera mengambil handphonenya kembali dengan gemetaran. Kenapa? Apa kamu baru sadar bahwa aku ini sangat cantik? Tanya Eliana. Dia menahan tawa saat melihat reaksi Erlen seperti itu. Biasa aja. Jawab Erlen, pura-pura cuek. Kamu harus mempersiapkan hatimu, karena pesonaku ini bisa membuat kamu jatuh cinta padaku.
Eliana mengatakannya dengan segala rasa percaya dirinya. Erlen hanya mendengus mendengar ucapan Eliana. Percaya diri sekali dia. Sesuai dengan janjinya, malam itu Eliana membawa Erlen berkunjung ke mansion Tuan Mario. Kebetulan saat itu hanya ada Tuan Mario dan Nyonya Vera, sementara Juan kebetulan sedang tidak ada di mansion. Nyonya Vera menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Dia tersenyum sambil terus menatap Erlen. Jadi dia calon suami kamu, Lihat tante, dia calon suami saya. Perkenalkan namanya Erlen Putra. Eliana mengenalkan Erlen pada Tuan Mario dan Nyonya Vera. Erlen sedikit membungkukkan badan, tersenyum dengan ramah pada Nyonya Vera dan Tuan Mario. Nyonya Vera membalas senyumannya, sementara Tuan Mario hanya menatap tajam ke arahnya. Bekerja di mana? Kuliah di mana? Tanya Tuan Mario dengan tatapan dingin. Kebetulan saya tidak melanjutkan kuliah karena memilih fokus bekerja, karena itu bisa dibilang saya hanya lulusan SMA. Jawab Erlen dengan jujur. Dia memang pernah kuliah karena mendapatkan beasiswa, tapi dia berhenti saat mengetahui Chelsea ingin kuliah juga tapi orang tuanya tidak mempunyai biaya, apalagi Chelsea menginginkan kuliah di Paris. Tuan Mario terkekeh, dia menatap Eliana. Dia tidak mengerti seorang Eliana yang pemilih mengapa bisa memilih pria seperti ini. Lalu kamu bekerja di mana? Tanya Tuan Mario, seperti sedang menginterogasi Erlen. Aku rasa Om tidak perlu banyak bertanya tentang calon suami saya. Malah Eliana yang menjawab pertanyaan Tuan Mario. Kamu sudah kami anggap anak kami sendiri, jadi wajar kan kalau Om ingin tahu lebih banyak tentang calon suami kamu. Aku bekerja di sebuah biro jasa, aku yang mendirikannya bersama temanku. Tuan Mario mengangguk-anggukan kepala. Jawabannya memang jujur sekali karena asisten Ken telah menemukan identitas pria yang sedang dekat dengan Eliana. Jadi dia tidak perlu bertanya lebih lanjut lagi. Namun tanpa Tuan Mario sadari, di identitas Erlen itu ada yang sedikit mengubahnya. Nyatanya saat ini Erlen memiliki keluarga, walaupun tanpa ada ikatan D4 rah, tapi Bu Darmi yang merawat dan membesarkan Erlen dari kecil. Tapi di data identitas yang diberikan oleh asisten Ken kepada Tuan Mario, di sana tertulis bahwa Erlen tinggal sendirian karena kedua orang tuanya meninggal. Siapa yang mengubahnya? Tuan Mario mengirim pesan kepada seseorang, orang itu adalah pembunuh bayaran yang berhubungan langsung dengan Tuan Mario tanpa melibatkan Juan dan asistennya. Aku ingin kamu membunuh orang ini. Lakukanlah seperti 2 tahun yang lalu tanpa meninggalkan bukti apapun. Bab 27. Malam ini Juan datang ke rumah makan RG milik Bu Darmi. Bu Darmi menyambut kedatangan Juan dengan senyumannya yang ramah. Karena sudah malam dan sebentar lagi akan tutup, jadi hanya ada Juan satu-satunya yang datang ke sana. Bu Darmi memperlihatkan menu makanan pada Juan. Mau pesan makanan? Bu Darmi tidak kuasa meneruskan perkataannya begitu melihat wajah Juan. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar, tidak percaya bahwa anak yang dia rindukan kini berada di hadapannya. Tapi Bu Darmi tidak ingin Juan mengetahui kebenarannya, walaupun sebenarnya dia ingin bilang bahwa dia adalah ibu kandungnya. Itu akan membahayakan Juan jika dia akhirnya membuat Mario kecewa atau marah besar pada Juan. Bu Darmi pura-pura tidak mengenali Juan. Mau pesan makanan apa, Mas? Dia mengulangi perkataannya. Dadanya tiba-tiba terasa begitu sesak. Juan menatap Bu Darmi dengan mata berkaca-kaca, lalu dia memalingkan pandangannya ke arah lain. Apa saja yang paling enak di sini? Dia mengatakannya dengan nada ketus. Baik Mas, ditunggu sebentar ya. Bu Darmi segera pergi ke belakang, air mata yang berusaha dia bendung akhirnya tumpah juga.
Betapa terkejut dan bahagianya malam ini, dia bisa berbicara secara langsung dengan anak kandungnya. "Kamu kenapa, Bu?" tanya ayah Reddy. Bu Darmi segera menghapus air matanya. "Oh, tidak apa-apa, hanya kelilipan." "HMN. Ya sudah, ayah bantu mempersiapkan pesan pengunjung di sini." Bu Darmi memang pernah bercerita pada ayah Reddy bahwa dia dulu memiliki seorang anak laki-laki, tapi anaknya diadopsi oleh orang kaya. Bu Darmi tidak menyebutkan siapa orang yang mengadopsi reganya, karena dia tidak ingin keluarganya berurusan lagi dengan Tuan Mario, walaupun ayah Reddy pernah menyuruhnya untuk mengambil anaknya kembali. Tapi dia tahu seperti apa Tuan Mario, dia tidak akan mengembalikan Juan dalam keadaan hidup, jika sampai dia membongkar rahasia bahwa Juan adalah anak kandungnya. Dari kejauhan Juan memperhatikan Bu Darmi yang sedang menyiapkan pesanan. Juan dibantu oleh ayah Reddy. Mereka berdua nampak bahagia. Beberapa menit kemudian, Bu Darmi membawa semua pesanan Juan di atas nampan, namun dia terkejut karena Juan tidak ada di sana, rupanya dia telah pergi. Bu Darmi tidak mengerti mengapa Juan tiba-tiba pergi begitu saja, apa dia kecewa karena harus menunggu lama. Bu Darmi segera berlari keluar, siapa tahu dia melihat Juan di sana. Sayangnya Juan telah pergi. Bu Darmi tak bisa membendung lagi air matanya yang tiba-tiba meledak. Dia menutup mulutnya dengan tangan agar tangisnya tidak terdengar. Hiks, hiks, hiks. Sangat menyakitkan baginya karena tidak bisa memeluk anak kandungnya sendiri. Bahkan dia harus berpura-pura menjadi orang asing di depan Juan. Saat ini Juan sudah berada di dalam mobil. Dia menyetir mobil dengan santai sambil terus menghembuskan nafas dengan berat. Dia memasukkan headset ke dalam telinganya dan menelpon asisten Ken. "Apa kamu sudah mengganti identitas pria itu tentang keluarganya?" tanya Juan kepada asisten Ken. "Sudah, Tuan. Apa Anda sudah bertemu dengannya?" "Sudah. Dia hidup dengan baik, memiliki suami, bahkan mengadopsi anak. Mengapa dia tega menjualku? Tapi malah merawat anak orang lain?" Juan mengatakannya dengan emosi. Asisten Ken tidak ingin Juan salah paham terhadap ibunya. "Dia tidak menjualmu, Tuan, tapi tetap saja dia menerima uang itu, artinya dia telah menjualku." Asisten Ken terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anggap saja aku tidak bertemu dengannya malam ini. Aku adalah Juan William, putra dari Mario William dan Nyonya Vera Anindita." "Baik, Tuan. Tolong tepat janji Tuan untuk tidak memberitahu Tuan Mario, bahwa Anda sudah mengetahui semuanya." "Tentu saja. Aku bukan orang yang suka mengingkari janji." "Terima kasih Tuan Juan." Juan berpikir sejenak, "Ada satu tugas lagi buat kamu. Tolong cepat cari tahu Erlen putra berasal dari keluarga mana. Mengapa dia dirawat oleh ibuku?" "Baik, Tuan. Akan saya usahakan secepatnya." Rupanya dugaan Juan salah. Bu Darmi sama sekali tidak mengambil uang satu lembar pun di dalam koper itu. Dia masih menyimpan koper itu di lemari pribadinya. "Rega," lirih Bu Darmi sambil memandangi foto Juan yang masih kecil. Dia diam-diam sering melihat Juan dari kejauhan, bahkan memotret Juan, makanya fotonya kelihatan tidak begitu jelas. Air mata Bu Darmi terus saja mengalir, sangat menyakitkan baginya karena harus kehilangan Juan. Bahkan dia tidak bisa menentang Tuan Mario karena takut Tuan Mario akan melukai anaknya. Bu Darmi tidak ingin Juan berada dalam bahaya. Jika Juan tahu yang sebenarnya bahwa dia adalah ibu kandungnya, karena itu dia harus menerima kenyataan ini bahwa Juan tidak bisa kembali padanya. Begitu sangat menyakitkan. Seorang ibu dan anak harus terpisah secara paksa oleh keserakahan seseorang. Bu Darmi menghapus air matanya.
dia segera menyimpan kembali foto Juan ke dalam koper yang berisi uang itu.